Mari kita membuka dari Matius pasal yang ke-20. Kita membuka Matius 20, kita membaca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihat ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Itu katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah perenungan firman Tuhan pada sore hari ini. Meskipun ada suara orang yang mengerjakan bangunan, dan kami berdoa Tuhan telah memberikan kepada kami konsentrasi yang baik untuk mendengar firman Tuhan, dan Engkau memuaskan kami dengan kebenaran firman-Mu. Berilah kepada kami hati yang terbuka, yang merindukan Tuhan yang berbicara di dalam kehidupan kami. Dan sekali lagi Engkau beri bekerja, Engkau menguduskan kami, Engkau membuat kami menjadi orang-orang yang hari demi hari hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang men-sharingkan firman Tuhan, berkati saudara kami yang mendengar. Berkati juga semua materi yang Tuhan akan nyatakan pada hari ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya ini bulan tentang perumpamaan ya, parable gitu. Jadi ada beberapa pilihan, ini adalah satu pilihan yang menggambarkan ada 2 macam jenis pekerja gitu dalam hal ini ya. Atau lebih tepat sebetulnya bukan tentang pekerjaannya, tapi juga tentang Tuhan ini gitu. Tergantung kita mau melihat dari perspektif mana, hubungan antara pekerja dan Tuhan dan pekerja, atau bagaimana pekerja itu melihat pekerja yang lain gitu. Seperti dalam satu cerita ini kan angle-nya bisa banyak gitu ya. Seperti perumpamaan yang lain, ini adalah perumpamaan tentang kerajaan sorga ya. Jadi center daripada perumpamaan tentang kerajaan sorga. Kalau kita memahami realita kerajaan sorga, kita mesti mengerti perumpamaan-perumpamaan seperti ini. Kalau saya membaca dalam Alkitab nggak ada definisi ya untuk kerajaan sorga. Kadang-kadang kita ini mau terlalu mau ringkes gitu ya, summary. Coba kasih tahu saya sebetulnya definisi kerajaan sorga itu apa gitu. 1 kalimat saja gitu kan ya. Paling nyebelin sih orang cuma mau dengar 1 kalimat itu, orang nggak mau belajar sebetulnya gitu ya. Ini apa? Saya beli buku tebel gini, terus habis itu setelah baca, coba kasih tahu isi buku ini apa. 1 kalimat aja gitu ya misalnya ya. 1 kalimat saya kepingin ngomong sama dia, coba kamu hidup 1 menit lagi aja gitu ya. Setelah itu terus lu jangan hidup lagi gitu ya. Hidup lu juga dengan terlalu panjang ya. 1 menit aja gitu. Setelah itu lu ringkas semua dalam 1 menit. Kita nggak bisa mendapatkan definisi kerajaan sorga cuma satu kalimat, saya nggak bisa gitu. Ini satu gambaran yang kompleks, satu gambaran limpah, gambaran yang kaya, dan kita harus belajar ini di dalam kekayaan perspektif tersebut ya. Nah, waktu kita membaca bagian ini saya angle-nya bisa macam-macam ya, tapi saya percaya salah satu angle yang menarik yaitu seperti yang dikatakan dalam satu commentary ya, dia memberikan judul di sini ada rewards and grace. Ya, ada 2 macam paradigma di dalam kehidupan, model rewards atau model grace ya. Rewards itu for sure, di dalam profil teologi Matius itu very much present nih. Saya barusan
membahas di dalam Rabu yang lalu teologi Deuteronomistik, kalau sudah hadir di sana gitu ya. Teologi Deuteronomistik itu sangat berorientasi kepada reward, sangat. Meskipun kita juga sudah bahas sebetulnya centernya itu bukan kondisi reward, bukan, tapi bagaimana manusia itu berhubungan dengan Allah sendiri ya. Personal relationship itu lebih penting daripada reward sebetulnya, or punishment gitu. Di antara perjanjian baru, salah satu kitab yang paling dekat dengan teologi Deuteronomistik itu adalah Matius gitu. Nah untuk kita orang Reform, kita orang Protestan, untuk kita orang Injili biasanya nggak terlalu ini, nggak terlalu nggak terlalu at home gitu, karena kita ini dekatnya sama teologi Paulus gitu. Teologi Paulus itu theology of grace, salvation by faith atau through faith alone gitu ya, itu kita akrab gitu ya. Paulus kan sangat kritikal terhadap Torah misalnya, terutama di dalam surat Galatia. Tapi kalau sudah membaca Matius misalnya ya, dikatakan ya, ini satu iota pun dari Torah ini nggak akan lewat gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang di-abrogate gitu ya, di-cease gitu ya, dihentikan. Bukan di-abrogate, bukan, tapi Yesus justru mengonfirmasikan. Nah ini Matius itu, which is agak sedikit lain kalau sudah baca di dalam Paulus. Tapi ini ada keindahan, sama seperti waktu sudah membandingkan Paulus dengan Yakobus, ada profil yang berbeda. Demikian waktu kita membaca Matius juga ada profil yang berbeda. Dan gambaran Deuteronomistik di dalam Matius ini itu sebenarnya merupakan salah satu center. Misalnya kalau sudah membaca itu kategori yang dipakai oleh Matius ya, orang diselamatkan nggak diselamatkan itu apa gitu. Orang yang melakukan kehendak Bapa ya, itu kan di Matius 7 kan ya. Bukan orang bicara teriak-teriak Tuhan gitu ya, tapi orang yang melakukan kehendak. Kalau saya boleh garis bawahi, melakukan, doing gitu, doing. Orang diselamatkan kategorinya itu adalah doing the will of God. Ya, di dalam bagian eskatologi kalau sudah membaca di dalam eschatological discourse itu pasal-pasal terakhir itu ya. Ada kambing, ada domba gitu kan ya. Lalu yang membedakan kambing sama domba apa? Sudah tahu kan ya itu cerita itu kan ya. Yaitu waktu ada orang sakit ya, dikunjungi, ada orang telanjang, diberikan pakaian ya, yang dipenjara, dikunjungi dan sebagainya ya. Jadi yang membedakan apa good deeds ya. Kalau menurut Matius yang membedakan itu good deeds. Itu adalah perbuatan baik. Nah tapi supaya nggak salah mengerti ya, tadi dalam hal ini Paulus nggak ada benturan dengan Matius nggak ada benturan dengan Paulus. Ini bukan berarti terus kemudian di Matius itu nggak ada theology of grace sama sekali loh. Ini bisa luar biasa bahaya kayak begini ya. Demikian juga waktu kita bahas Paulus keselamatan hanya karena iman. Sudah baca Westminster, Westminster itu ada kalimat memang kita save itu by faith alone, but true faith itu never alone sebetulnya gitu. Faith yang sejati itu nggak pernah alone loh, itu selalu disertai dengan perbuatan. Otherwise, faith yang kayak begitu itu mati sebetulnya. Saya percaya kalau mengajar seperti ini, dia juga sangat mengerti teologi. Paulus juga akan mengatakan yang sama gitu. Kita salvation by faith atau true faith alone, ya betul, memang diselamatkan hanya karena iman. Tapi iman yang sejati itu bukan terus kemudian nggak ada perbuatan baiknya sama sekali. Paulus di sisi yang lain, waktu Matius saya menekankan Deuteronomistik teologi, orang itu ada tulannya apa yang dia tabur gitu ya, itu kan Deuteronomistik kan ya. Bukan berarti terus seluruh hidup ini isinya adalah rewards and punishment melulu tanpa ada anugerah Tuhan gitu loh karena gambaran kayak begini bisa bahaya. Dan ini merupakan salah satu perikop yang mengoreksi ya distorsi atau resepsi yang salah terhadap konsep rewards and punishment yang dimengerti secara kaku, secara established, secara dingin ya. Akhirnya kehidupan itu jadi hitung-hitungan kayak begitu gitu. Yang menarik adalah biasanya waktu kita membaca bagian ini yang seringkali dikaitkan di sini adalah orang-orang yang jenis pertama itu kan kayak orang-orang Farisi gitu ya, tuh self-righteous people gitu kan ya. Sedangkan orang yang kerja terakhir itu yaitu siapa? Siapa yang masuk jam 5 itu kira-kira siapa gitu? Siapa? Ada yang bilang saya, bagus juga loh bilang. Saya lah orang dua dusun. Spiritualnya lumayan. Bener, Gentiles itu betul. Gentiles dalam konsep Yahudi itu orang-orang seperti the prostitutes and tax collectors itu ya. Itu orang-orang yang masuk belakangan gitu. Dan karena itu orang-orang Farisi itu sangat gak rela gitu dalam hal ini. Konteksnya kan jelasnya di sana gitu ya. Yet ya selain orang-orang Farisi sebetulnya di dalam pasal 19 ini konteks yang dekat ya. Kalau sudah lihat itu di dalam pasal 19, coba kita lihat bagian ini ya, ayat 27.
Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau, jadi apakah yang akan kami peroleh? Dia tanya tentang apa sih? Reward gitu. Petrus itu tanya tentang upah. Ini murid Yesus ya, tanya tentang upah gitu. Gini saya, waktu sudah melihat di dalam perikop ini ya, kita seringkali berpikir ya orang kayak gini nih ya, orang Farisi yang self-righteous itu ya. Saya kan bukan ini. Tadi juga saya bilang yang masuk yang 5 itu, itulah saya gitu ya. Yang masuk jam 9 pagi itulah orang-orang sombong yang nyebelin itu, yang sok reform dan sebagainya, yang sebetulnya tidak terlalu reform dan sebagainya, selalu rasa diri lebih dekat kepada Tuhan dan selesai. Itulah orang yang masuk jam 9. Saya ini ya, yang kira-kira yang jam 5 itulah gitu maksudnya. Tapi kalau kita melihat dalam bagian ini sebetulnya murid-murid Yesus itu juga nggak kebal loh. Ini bukan cuma gambaran orang self-righteous seperti Farisi dan sebagainya yang bisa masuk ke dalam pemahaman yang keliru gitu. Tapi orang seperti Petrus ya, dan juga murid-murid yang lain dan saudara dan saya, kita juga bisa berpikir seperti ini. For sure, so, kita ini nggak immune gitu. Kita ini nggak kebal ya terhadap persoalan kayak begitu. Karena itu sesuatu yang kayak wajar gitu di dalam kehidupan manusia ya. Kita dari kecil itu sudah berurusan dengan hal-hal kayak gitu. Nggak peduli culture timur, culture barat gitu ya. Ayo lu belajar gitu ya. Belajar nanti kalau sudah belajar apa nanti diajak pergi kemana gitu misalnya, atau kalau ntar sekolah bisa dapat juara paling sedikit ranking 13 lah gitu misalnya ya. Ntar kita ajak kemana, tim PAL atau mana gitu kan ya. Tapi kalau rankingnya 27, jumlah kelasnya 29 lagi ya kayaknya nggak promising ya kayak gini gitu. Mesti ada punishment somehow gitu. Di dalam kehidupan ini orang kita, sudah saya dari kecil kita itu akrab sama ini, sama konsep rewards and punishment gitu. Gereja pun juga sebetulnya nggak kebal-kebal banget dengan konsep kayak begini gitu. Rewards and punishment maksudnya mereka yang dianggap adalah orang-orang yang, saya hati-hati ngomongnya supaya saudara nggak salah tangkep gitu ya. Tapi kita kasih reward kepada orang-orang yang menurut kita itu potensial dan berjasa gitu maksudnya di dalam ini ya, di dalam kehidupan gereja dikasih reward gitu ya, nggak terlalu ada kontribusinya dan sebagainya ya, kita agak sedikit look down di dalam kehidupan mereka dan seterusnya. Dan not to mention terus di dalam tempat kita kerja gitu ya, di gereja aja bisa kayak gini, di tempat kerja, di company juga very much kayak gini gitu, very much lah ya. Kalau saudara achievementnya jelas ya saudara dapat reward, saudara dapat bonus dan sebagainya. Kalau saudara kerjanya ya cuma pas-pasan biasa-biasa saja, apalagi borderline merugikan company gitu ya, dan kayaknya saudara bisa kena ini retrench apa itu? Apa? Ya PHK ya saudara, inilah apa baik-baik gitu ya, apa pergilah dan damai sejahtera dan seterusnya gitu. Saudara kena usir. Ini gambaran yang sangat-sangat normal di dalam kehidupan ini ya, kehidupan manusia gitu. Yet bahkan waktu kita melihat di dalam dunia pun model rule yang kayak gini ini nggak harus selalu apply saya. Maksudnya kalau kita sadar ya berapa banyak kita itu hidup kita ini bertahan karena belas kasihan gitu. Dan bukan karena kita ini entitled gitu. Bukan karena kita ini sudah ada jasa something, maka kita selalu mendapatkan itu gitu ya. Saya pakai itu harap saudara inilah bisa isi sendiri variabelnya. Maksudnya gini saya, kalau saudara pikir kehidupan saudara dengan keadaan yang sekarang ini hanya karena gara-gara saudara punya certain marriage atau jasa tertentu, makanya saudara mendapatkan kehidupan yang seperti ini gitu ya. Itu alangkah nggak tepatnya orang yang berpikir seperti itu gitu. Ada orang yang nggak bisa lewat 2019 dan kehidupan mereka nggak tentu lebih nggak achieve daripada kita loh. Bukan berarti achievement mereka lebih jelek daripada kita gitu ya. Mereka nggak lewat 2019. Ada orang yang nggak ada kesempatan ini dan itu. Waktu kita melihat apakah kita lebih ada kontribut karena itu kita layak mendapatkan situasi kayak begini. Jawabannya seringkali sebenarnya tidak gitu. Dan ini aja sebetulnya sudah harus menyadarkan kita bahwa gambaran yang kaku ya antara deliver jasa ya, lalu terus kemudian diberikan sesuai dengan jasa yang di-deliver, itu sangat-sangat limited, sangat ada limitasi ini. Saya bukan mengatakan ini totally evil loh, saudara jangan salah ngerti gitu ya. Ya kalau sudah kerja di company ya lu harus kerja lah gitu. Sudah
datang dengan 120, kok menurut 120 saya bisa kerja 1 jam terakhir tapi gajinya sama gitu. Saya mau mendirikan company ini lebih mengerti theology of grace itu misalnya kan ya. Company-mu mungkin belajar theology of grace, lu yang murtad kan gitu, lu yang ini apa jadi kacau imanmu gitu. Di dalam kehidupan pasti model kayak begini nggak bisa dihindari. Ini Yesus waktu ngajar bagian ini, dia juga bukan bilang bahwa everything is by grace alone, nggak ada rewards punishment sama sekali. Bukan itu poinnya. Yang mau dikatakan adalah waktu kita hanya berpikir dengan paradigma rewards and punishment model gini ya, ini sangat ada limitasinya gitu. Sebetulnya life itu nggak bisa jalan kayak begini. Without belas kasihan, tanpa anugerah ya, itu nggak bisa gitu. Cuma urusan dingin kayak begini ya. Dingin dalam pengertian apa? Ini loh saya kalau saya baca di dalam ayat yang kedua ya. Setelah ayat sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah dinar sehari. Apa yang terjadi di sini kan? Semacam kontrak gitu lah maksudnya. Ini Tuhan sepakat dengan orang itu. Jadi gini ya, saya kerja, lu kasih dong 1 dinar gitu ya. Inilah model orang beragama saya. Saya kasih persembahan ya, lu berarti saya dong gitu kan ya. Bargaining saya dengan Tuhan gitu. Ada satu perbandingan menarik ya, ini saya baca dari commentary itu di Ancient Roman Shrine, kuil-kuil Roma yang kuno itu ada tulisan do ut des ya, itu terkenal sekali bahasa Latin itu, do ut des. Do itu I give ya, aku memberi ya, do I give, ut itu in order that ya, atau supaya, des itu you give, you may give. Jadi ini di kuil saya terang-terangan ya, saya kasih kepada dewa-dewa itu supaya dewa-dewa itu kasih kepada saya. Ini Roman ancient shrine sampai sekarang masih very much alive ya saya. Ternyata nggak ancient banget gitu, cuma ada tulisan aja di gereja itu do ut des. Tapi semua di tempel juga sangat cocok loh, gereja-gereja tertentu ya do ut des. Dan saudara dan saya, kita di gereja reform, bukan berarti kita kebal saya. Banyak orang waktu pelayanan mula-mula itu ya perasaannya itu very unworthy, dikasih kesempatan, mulai dia melayani, dia mulai ada jabatan, ada posisi ya, terus mulai dia nggak di dalam posisi itu lagi, berasa seperti kayak dia digeser gitu kan ya. Padahal kan itu kan keadaan dia sebelum ini kan sama ya sebenarnya gitu. Tapi dia mulai ada sense of entitlement ya, dia mulai ada egonya jadi berkembang gitu ya, terus dia mulai jadi rasa diri layak dan sebagainya. Dan kayak begini ya, mewakili spiritualitas do ut des sama gitu. Saya sudah deliver jasa, saya ini sudah banyak melayani dan sebagainya, saya sudah banyak memberi. Kenapa kamu nggak menghormati saya gitu? Kenapa kamu melihat saya dengan sebelah mata dan sebagainya? Itu kan do ut des sebetulnya gitu ya, dalam ya certain form gitu. Jadi kalau saya melihat di dalam gambar ini, tipikal agama kafir itu sangat diwarnai dengan model humans yang bargaining dengan Tuhan gitu. Dan Tuhan itu begitu kasih space itu besar deh kepada manusia, sampai lu mau bargain dengan saya, ayo boleh juga gitu. Kamu deliver jasa ya, saya nanti kasih sokot upah itu, boleh gitu. Tuhan mau diajak bargain kayak ini, boleh, bisa gitu, bukan nggak bisa gitu. Tapi ini sebetulnya kasihan ya orang yang diperlakukan Tuhan seperti ini gitu. Yang salah sebetulnya adalah dia memperlakukan Tuhan seperti itu gitu. Jadi waktu di dalam kehidupan kita, isinya ini adalah sekali lagi ya, saya deliver jasa, apa yang positif yang saya berikan, maka yang lain itu atau Tuhan, orang lain itu harus ya under obligation untuk memberi kepada saya upah gitu. Gambaran kayak begini saya, ini sebetulnya limitasinya ya saya, sangat menakutkan gitu. Kalau Tuhan betul-betul hitung-hitungan dengan kita dengan cara seperti ini ya, saudara dan saya nggak ada yang hidup sampai hari ini, benar-benar nggak ada gitu. Waktu kita menyadari kita masih ada sampai sekarang, itu berarti kita hidup itu dari belas kasihan Tuhan. Dan ini yang sebetulnya mau dikatakan di dalam perikop ini ya saya. Maka kalau bisa baca, di sini kita bacakan kesepakatan upah sedinar sehari, lalu kemudian menyuruh mereka ke kebun anggur ya bekerja. Kebun anggur itu Israel itu sekali digambarkan seperti kebun anggur saya. Jadi ini kayak ladang Tuhan ya, tempat di mana orang itu bekerja. Lalu terus kemudian ya ada pukul 9 ya ada orang lain menganggur. Terus kemudian Tuhan itu mengajak, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Apa yang pantas ya. Apa yang pantas itu dari perspektif Tuhan itu maksudnya anugerah gitu. Sebenarnya nggak pantas untuk kita gitu.
Tapi dari perspektif orang yang hidup di dalam paradigma reward and punishment, pantas itu maksudnya ya gitulah saya. Kalau saudara kerjaan achieve segini ya dikasih segini, kalau sudah cuma sedikit ya dikasih sedikit. Itu namanya pantas itu kan. Waktu kita dengan istilah pantas itu ya, di dalam diri kita itu masuk kalkulasi-kalkulasi seperti itu. Kalau saya bisa ngumpulin customer sampai segini banyak, ya saya pantas lah dapat bonusnya segini. Kalau saya cuma dapat satu customer ya bonusnya segitu. Itu namanya kategori pantas gitu ya. Tapi dari perspektif Tuhan, waktu Tuhan bilang istilah apa yang pantas itu ya, sebetulnya nggak pantas untuk kita gitu. Itu yang dia mau ajarkan kepada saudara dan saya. Terus kemudian kira-kira pukul 12, pukul 3 petang ya keluar pula melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepada mereka, karena tidak ada orang mengupah kami. Karena kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Menarik so ini, again saya nggak mau terlalu hopefully pembacaan ini nggak terlalu namanya saya. Parable itu gini saya, saudara waktu membaca parable ini PA gitu ya. Saudara nggak bisa preteli sampai elemen yang paling kecil-kecil gitu, terus dicari artinya apa itu agak memperkosa parabel namanya saya gitu. Parabel itu biasanya dari Juliker ya. Juliker itu mengajarkan, ini populer sekali saya ini teorinya. Parabel itu kita nggak boleh alegorisasi gitu ya. Kita lihat terutama message utamanya itu apa gitu. Misalnya tadi ya tentang rewards atau grace, itu yang kita mau belajar gitu. Tapi saudara jangan into very detail, saudara tanyain gitu misalnya ya. Apalagi saya ambil misalnya contoh ini ya, The Good Samaritan gitu ya. Misalnya orang itu dinaikkan ke atas keledai, terus saudara tanya keledai itu artinya apa sebetulnya gitu. Arti dinaikkan itu sebetulnya apa artinya gitu. Saudara tanya sampai that detail gitu ya, itu namanya melakukan alegorisasi gitu. Dan nggak semua parable bisa dialegorize kayak gitu. Kecuali Yesus sendiri yang melakukan alegorisasi. Misalnya saya perumpamaan penabur. Itu kan ada 4 macam kan ya. Lalu satu persatu kan dijelaskan gitu. Itu alegorisasi. Tapi yang melakukan alegorisasi kan Tuhan sendiri gitu ya. Maksudnya memang parable itu dialegorisasi gitu. Tapi nggak semua parable bisa dialegorisasi kayak gitu. Sebuah detail sudah copotin satu-satu begitu misalnya ya. Apa artinya jam 5 petang? Terus kalau jam 3 itu maksudnya apa? Apakah jam 3 di sini sebetulnya menunjuk juga kepada kematian Kristus? Ya jam 3 gitu. Nah, saudara mulai agak kreatif dan ngawur kreatifnya. Akhirnya jadi bukan-bukan gitu ya, menafsirkan parabel sebagai yang bukan-bukan gitu ya. Ntar 5 artinya apa, 12 artinya apa gitu. Kita nggak tertarik untuk menyelidiki parabel seperti itu saya. Tapi waktu mungkin mengomentari bagian ini, saya pikir masih di dalam batas yang boleh lah ya. Yaitu waktu orang ini berkata gitu ya, tidak ada orang yang mengupah kami gitu. Dia tetap pakai istilah upah ya. Maksudnya saya, orang-orang yang masuk belakangan itu pikirannya juga nggak lebih baik daripada masuk pertama gitu. Kecuali mereka diselamatkan oleh konsep anugerah ya. Those tax collector dan prostitutes itu saya, mereka juga berpikir upah gitu. Karena itu mereka nggak pernah berani bersekutu bersama dengan orang-orang saleh itu gitu. Kenapa? Karena mereka tahu waktu mereka melihat kepada dirinya, gak ada sesuatu yang mereka bisa tunjukkan gitu loh saya. Saudara masih ingat kan ya itu apa di perumpamaan yang lain Yesus bicara tentang ada orang yang pergi ke temple lalu terus membenarkan dirinya, hitung-hitungan gitu ya, rewards. Terus satu lagi itu kan datang kepada Tuhan. Dia bicara apa saya? Dia datang dengan tangan kosong, tangan hampa gitu kan ya. Memang nggak ada yang bisa di-achieve gitu. Jadi datang cuma bisa bilang kasihanilah aku ini orang yang berdosa gitu kan ya. Tapi terus Alkitab mengatakan yang terakhir ini dibenarkan. Yang pertama itu justru dipersalahkan karena membenarkan dirinya sendiri gitu. Tapi kalau sudah lihat di dalam bagian ini ya, waktu mereka pikir dengan pikiran ini ya nggak ada yang upah gitu. Kita ini nggak pakai, kita ini adalah orang-orang buangan. Nggak ada orang yang mau mengupah dan mempekerjakan kita. Jadi sebetulnya kelompok orang-orang ini ya, nggak punya kualifikasi yang lebih baik ya. Ini untuk menyatakan anugerah Tuhan supaya kita nggak salah mengerti seolah Tuhan lebih mengasihi mereka karena mereka lebih punya kerendahan hati gitu misalnya ya. Sudah masih bisa ngikutin saya kan ya. Kesulitan menafsir ini ya misalnya ya. Jadilah seperti anak-anak kecil ya. Anak-anak kecil itu ya, kamu kalau nggak menjadi seperti mereka, kamu nggak akan masuk ke dalam kerajaan Allah gitu. Terus sudah pernah dengar khotbah kayak begini ya.
Saudara, mari kita perhatikan apa yang menjadi kelebihan daripada anak-anak kecil gitu. Pernah kan ya? Pernah nggak saya? Jangan-jangan saya lagi kayak gini ya dulu sebelum belajar teologi baik-baik gitu ya. Terus mulai ya. Misalnya apa? Misalnya saya coba sudah lihat anak kecil itu saya. Kerendahan hatinya gitu ya. Itu nggak nyebelin kayak orang dewasa gitu ya. Orang dewasa itu banyak gengsinya, sombong gitu kan ya. Sebetulnya dia akan tapi pura-pura sudah tahu, padahal pertama kali itu dia tahunya gitu kan, misalnya kan, anak kecil selalu kagum gitu misalnya kan, satu, kedua gitu misalnya, coba sudah lihat kebergantungan anak kecil gitu kan ya, orang dewasa itu rasa self sufficient dalam gitu lah, anak kecil itu sudah bergantung hidupnya gitu kan ya, apa gitu ya, you name it lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya, 7 supaya komplit, akhirnya ada 7 virtues, the 7 virtues of being childlike gitu kan ya. Lalu terus Tuhan, ini orang memiliki kerajaan Allah. Ya enggak lah gitu. Anak kecil itu precisely diterima karena mereka nggak bisa present apa-apa gitu. Nggak present humility, nggak present kerendahan, nggak present kebergantungan, nggak present apalah childlike, kelucuan atau apa, zero gitu. Mereka datang dengan tangan hampa gitu. Anak kecil, nggak ada sesuatu yang mereka bisa present di hadapan Tuhan. Tapi kita orang terus akhirnya bicara childlikeness, akhirnya keluar virtue lagi gitu. Apa bedanya sama orang-orang Farisi? Farisi juga terhadap Tuhan dengan those virtues itu kan ya. Tapi itu bankrupt sebetulnya gitu, karena itu semua ada. Itu semua kain kotor kalau katanya Alkitab gitu. Kalau kita mau bicara tentang anak kecil, dan kelebihan daripada anak kecil ya itu karena dia datang dengan apa adanya. Ya justru karena nggak ada kelebihannya gitu loh maksudnya. Kita apa sih itu childlike? Ya itu datang dengan nggak ada apa-apa gitu. Dengan nggak pantas di dalam hal ini ya. Nah maka balik lagi ya ke sini ya. Those prostitutes apa ini orang-orang tax collectors dan sebagainya. Ya mereka juga nggak lebih baik daripada orang-orang Farisi yang sombong itu ya. Mereka di sini juga bicara upah. Tidak ada orang yang mengupah kami. Tapi menarik di sini adalah jawaban daripada tuannya ya waktu mengatakan pergi jugalah kamu ke kebun anggurku ya. Tuannya nggak bilang ya udahlah kita tekan kontrak juga lah kayak tadi yang pertama kali itu, jadi kan guys ya, ini dari sisi orang yang mau bekerja itu pikirannya ya upah gitu. Maksudnya gini loh saya, mereka masuk jam 5, berarti kerja berapa lama saya? 1 jam kan ya, karena itu sampai jam 6 gitu. Ya mereka pikir ya, kalau yang kerja ini yang kerja yang pertama jam berapa sih saya? Sebetulnya yang kedua itu sudah jam 9 ya. Itu yang jam 9 pagi itu yang kedua loh saya. Jadi yang pertama itu jam berapa? Pak Heru tahu nggak ya? Pernah baca komentari. Mungkin jam 6 pagi, mungkin jam 7 pagi. Ya, jam berapa? Jam 8 pagi. Ya, anggaplah segitu ya kira-kira. Jadi yang kerja jam 9 pagi sampai jam 6, itu sudah orang kedua gitu. Ya, assume lah jam 8 atau jam 7 atau jam 6 gitu ya, kira-kira kan gitu kan ya. Nah, ini misalnya, let's say, misalnya jam 7 pagi gitu ya. Ini pembicara modern jadi saya potong lunch 1 jam di tengah. Saya nggak tahu ya zaman dulu ada potongan kayak gini atau enggak. Jam 7 sampai jam 6 itu berapa jam saya? Minus 1 jam. Berapa? Minus 1 jam. Ya 10 jam ya. 10 jam 1 dinar kan ya. Berarti yang kerja jam 5 sampai jam 6 dengan pikiran upah ya 1/10 dinar. Simpel aja kan ya. Sudah bagus masih bisa dapat 10 dinar, masih ada 1 jam terakhir itu bisa kerja gitu. Gak ada orang yang mengupah kami. Ya udah dok, ayo masuk sini kan. Di dalam pikiran mereka sangat mungkin pikir, ya udah dapat kira-kira 10 dinar lah gitu maksudnya. Lumayan daripada nggak dapat apa-apa kan, 10 dinar gitu. Kerjanya juga memang pendek gitu. Tapi dari sisi Tuhan ya, dia nggak bilang kalimat itu sih. Dia bukan pakai perspektif upah gitu. Perspektifnya Tuhannya itu adalah perspektif anugerah. Sehingga waktu saudara membaca di dalam bagian ini, kalimatnya itu adalah ayat berapa itu tadi? Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Tuannya itu nggak bicara tentang upah, Tuannya nggak bicara tentang oke lah karena kamu masuk mulai jam 5 itu kewajibannya masuk jam 7, berarti 1/10 jam 7, dan karena itu kamu akan terima 1/10, is that okay for you? Ya oke gitu misalnya. Tuhan nggak ngomong itu sih. Tuannya cuma ngomong pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Lalu terus kemudian setelah hari malam jam 6, kemudian mandornya
Panggillah pekerja-pekerja dan bayarkan upah mereka mulai dari mereka masuk terakhir hingga mereka masuk terdahulu. Ada bijaksana ya saya, kenapa dibayar mereka yang terakhir dibanding dengan mereka yang masuk terdahulu gitu. Apa bedanya saya? Kalau dibayar dengan mereka yang masuk terdahulu gimana? Kalau dibayar dulu gimana? Gimana sorry? Lo sudah selesai kok ini lagi dibayar gitu. Malas-malasan gimana maksudnya? Sudah selesai kerjaannya kan? Maksud saya ini loh, waktu dibayar, yang dibayar itu adalah yang jam 5 dulu gitu. Bukan yang masuk jam 7 dulu. Boleh juga kan masuk yang jam 7 dulu. Mestinya kalau pikiran sederhana, nggak terlalu ada bijaksana gitu ya. Ya kan mereka masuk dulu gitu loh, jam 7 masuk dulu gitu. Mereka masuk dulu dibayar dulu supaya bisa pulang dulu gitu kan ya. Namanya juga sudah kerja lebih capek dari dulu, yang belakang ya sudah kerja belakang sudah tunggu sebentar lah gitu. Sudah bagus kerjaan kan gitu kan ya. Ini bicara keadilan dunia gitu loh sudah. Tapi ini yang menarik kan adalah tidak gitu, yang dibayar justru yang jam 5 duluan gitu, yang kerja itu dibayar dulu. Terus kemudian terus sampai terakhir itu adalah yang kerja duluan itu gitu. Gimana ya? Beda. Biar yang kerja duluan bisa ngelihat gaji daripada orang belakangan. Karena kalau dia dibayar duluan, ada kemungkinan dia pulang dulu ya, nggak ada isu apa-apa, dia nggak belajar apa-apa gitu ya, karena dia sudah pulang duluan dan pulang kayaknya juga dengan puasa anyway. Kan memang janjiannya 1 dinar gitu kan, dikasih 1 dinar bukan 99 apa gitu lah, 0,99, sudah selesai, nggak ada pelajaran apa-apa untuk dia gitu ya, nggak ada yang menyakitkan juga gitu. Atau kalau misalnya second best option gini saya, apa bedanya waktu dia dibayar duluan ya 1 dinar, terus kemudian dia menyaksikan, katakanlah dia stay di situ ya, sampai terakhir akhirnya menyaksikan yang masuk jam 5 juga dibayar 1 dinar ya. Dia menyaksikan gini ya, dengan dibayar yang jam 5 dulu ya 1 dinar, terus kemudian baru bayar yang paling dulu juga 1 dinar. Ada bedanya nggak? Coba kasih tahu saya bedanya apa? Bisa ngomel dulu karena belum dibayar. Iya, jadi waktu dia dapat dulu 1 dinar, dia juga bisa pikir ya is just correct gitu kan ya. Baru terakhir dia lu kok enak gitu kayak kira-kira ya, kok lu juga dapat 1 dinar gitu ya, dan dia ada proses ketuanya dan sebagainya gitu kan ya. Terakhir, tapi pertama dia itu apa ini sudah benar duluan gitu lah ya, sudah rela duluan gitu. Orang rela akhirnya yang terbukti bahwa ternyata dia nggak rela gitu kan ya, tapi pertama paling nggak pernah rela dulu gitu kan ya. Itu tuannya nggak memberikan kemungkinan itu sama sekali. Ini betul-betul satu apa ya, pengujian yang luar biasa tajam gitu dalam hal ini. Waktu yang dikasih terlebih dahulu itu adalah apa? Yang jadi gitu kan, 1 dinar. Maksudnya gini saya, waktu dikasih 1 dinar ya, ini membangkitkan monster yang di dalam diri orang-orang yang penuh dengan iri hati itu ya, untuk kalkulit, karena mereka kan kalkulit gitu kan ya. Dia kerja 1 jam 1 dinar gitu. Saya kerjakan 10 jam, berarti saya dapat 10 dinar dong kok kayak gini. Itu loh, pikiran itu ya. Cuma bisa mungkin terjadi kalau yang dibayar duluan itu adalah yang jam 5 gitu. Kalau dia dibayar duluan di pertama dia dapat 1 dinar, dia nggak akan keluar pikiran itu saya. Dia sudah terima duluan, nggak terima ya memang janjinya 1 dinar toh 1 dinar paku terakhir 1 dinar, kok bisa 1 dinar kamu bisa 10 gitu di sana kan ya. Bukan dia yang minta 10 dinar, dia yang insist dia harusnya 10 gitu kan ya, itu namanya keadilan. Tapi karena ini mau dengan 1 dinar ya, maka kayak itu membongkar itu loh keserakahan hati mereka itu ya, mengharapkan 10 dinar. Ini perbandingannya bukan 1 dan 10, ini perbandingannya adalah 1 dan 10 dinar gitu. Dan Tuhan seperti kayak membiarkan itu terjadi dalam diri orang ini untuk menyatakan betapa egoisnya orang-orang itu gitu. Betapa serakahnya, betapa self-centered ya, orang-orang yang pikirannya dikuasai oleh reward and punishment. Termasuk saudara dan saya waktu kita tenggelam di dalam paradigma seperti itu ya, dan bukan dari perspektif anugerah. Kita tuh jadi orang-orang hitung-hitungan itu sebenarnya nggak make sense, sama sekali nggak make sense, betul nggak make sense. Kita ngomong, kita bilang keadilan, itu bukan keadilan. Kenapa? Karena kalau keadilan, ya lu kerja segitu, janjinya 1 dinar, dapat 1 dinar, that is keadilan gitu. Lalu lu dapat 10 dinar, kan dibilang kayak begitu kan ya, sangkanya mereka mendapat lebih banyak, let's say, misalnya dalam kalkulatif 10 kali. Ini kan nggak adil ya actually gitu. Ini apa sih namanya, kalau mereka menuntut dapat lebih banyak, ini kan mulai masuk ke kategori anugerah kan sebenarnya gitu.
Nah ini saya ketidakkonsistenan self-defeating di dalam orang yang pikirnya itu reward and punishment, tapi mendadak waktu urusan berkaitan dengan mereka, sudahlah sama gue jangan adil kayak begini, kok lu adil sama dia gitu. Adilnya sama dia aja gitu, 10 itu adil gitu. Tapi kalau saya mau tambah, kamu mau tambahin saya 10 kali, ya bagaimana ya, susah ngomong ya saya gitu. Ya nggak apa-apa lah kali ya, dapat 10 kali, itu terserah, itu kemurahan hati. Tapi kalau sama dia jangan murah hati gitu. Sama saya mau nggak adil di dalam pengertian murah hati, silakan nggak apa-apa. Saya diem aja, saya nggak akan kritik gitu ya. Kalau mau tambah 10 kali lipat gitu. Itu gambaran yang sebetulnya doesn't make any sense gitu di dalam diri orang-orang yang kalkulatif ya. Tapi juga sebetulnya nggak benar-benar adil dan precise dan kalkulatif ya. Karena kalau mau betul-betul kalkulatif ya itu tadi kerja tadi kan udah masuk jam 7, berarti 1 dinar, ya udah 1 dinar gitu. Maka waktu sudah baca di dalam bagian ini ya, setelah diberikan terlebih dahulu kepada yang masuk jam 5, menerima masing-masing 1 dinar. Mereka terus kemudian ayat 11 di situ, ayat 10 terutama mengatakan sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka menerima masing-masing 1 dinar. Gitu. Maksudnya gini loh, ini seolah-olah Tuhannya mau bilang, lu mau ini paradigma reward and punishment kan, ya udah ya you dapat itu gitu. Kamu kan dari tadi mau bargaining dengan Tuhan kan, ya udah kamu kerja segini kamu dapat segitu, yaitu budak sudah begitu, sudah nggak ada anugerah, nggak ada belas kasihan, nggak ada tambahan, nggak ada apa-apa, nggak ada, persis saklek ya. Ini namanya keadilan yang dingin gitu kan. Kamu ngajak kayak gitu sama Tuhan, kamu kasih, Tuhan kasih, kalau lu gagal deliver ya udah punishment dong, ya udah ayo. Tuhan juga balas menantang gitu kan lu yang mau naik kayak begitu kan, sudah kita hitung-hitungan cara kayak begitu. Kalau itu yang kamu kehendaki gitu ya, cara dealing dengan Tuhan model kayak begini, ayo Tuhan juga bisa melayani kamu dengan cara kayak begitu, bisa juga. Tapi terus kemudian ayat 11 dikatakan mereka bersungut-sungut. Ini aneh ya, saya bersungut-sungut. Kenapa mesti bersungut-sungut ya? Tadi pagi saya di masterclass khotbah yang sama, saya versi yang ini ya, relatif pendek lah gitu. Terus patong ada tambahan gitu. Inilah perbedaan kehidupan manusia ya. Gak puas dengan Tuhan gitu. Waktu saudara dan saya ini gak puas dengan Tuhan, disitulah problem itu langsung masuk saya gitu. Kita gak puas dengan orang lain itu satu hal gitu ya. Tapi kalau kita sudah gak puas dengan Tuhan, nah inilah saya. Kenapa ya Tuhan lahirkan saya di Indonesia gitu misalnya ya. Kenapa saya lahir di keluarga ini gitu. Kenapa saya lahir di Jawa Timur sampai ngomong bahasa apapun selalu keluarnya kayak gini dialeknya gitu misalnya ya, termasuk bahasa Indonesia gitu. Terus kita terus bersungut-sungut gitu. Karena seperti kayak Tuhan itu kurang maha bijaksana gitu, memperlakukan saya. Istilah bersungut-sungut itu muncul di padang gurun di Exodus ya. Itu bangsa yang tidak tahu bersyukur itu bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu lain dengan meratap, lamentasi, ya, berespons terhadap kesakitan, terus ratapan dia. Itu lain kategori ya, so, ya. Kalau sudah baca Mazmur itu actually ratapan, lamentasi. Tapi lamentasi dan ratapan dan sungut-sungut itu dua hal yang sama lain, so, ya. Ratapan itu iman gitu. Saya masih percaya kepada Tuhan. Waktu Yesus di atas kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? That is lamentasi. Itu bukan sungut-sungut, saya bukan gitu. Tapi orang Israel waktu di padang gurun ya, itu dikasih pemeliharaan Tuhan sudah cukup dan sebagainya. Mereka tetap minta, ini mau, ini enggak puas, ini dan enggak. Itu namanya sungut-sungut. Sungut-sungut itu ingratitude. Saya bertanya ada satu ayat saya di dalam firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru ya, tulisan Paulus kalau nggak salah 2 Korintus. Itu dikatakan Injil itu diberitakan supaya apa? Supaya di dunia ini makin banyak ucapan syukur gitu. Menarik ayat ini ya. Maksudnya orang yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Kristus itu hidupnya bersyukur gitu. Injil diberitakan salah satu goalnya adalah untuk membangkitkan gratitude itu di dalam kehidupan ya, di dunia ini supaya lebih ada gratitude. Tuh dulu ada film apa ya sih? Filmnya anak kecil lupa kan. Dia punya globe yang bisa tahu ada lampu-lampu nyala. Dunia bagian mana yang masih percaya peri, yang nggak percaya peri. Ya Guardian of the Galaxy kayaknya. Ini nonsens lah, saya yang nonsens kayak gini. Jadi dia punya di Heavenly Story itu bisa lihat ini globe ada yang nyala. Oh di bagian sini orang-orang yang masih percaya peri gitu ya. Yang sini nggak percaya peri gitu karena sudah gelap gitu, gelap. Mungkin di surga yang benar ada globe kayak begitu juga. Itu kan ini Kelapa Gading ini nggak bersyukur orang-orang gitu misalnya.
gelap gitu misalnya. Kalau sini ini terang gitu. Ini orang-orang daerah yang bersyukur, ini adalah area yang happiness-nya tinggi. Ini ada area yang gelap sekali, isinya orang sungut-sungut semua gitu misalnya. Itu Tuhan punya mapping kayak begitu loh di sorga gitu. With or without globe ya. Gak pakai globe juga nggak apa-apa sih, dia ini maha tahu gitu. Jadi waktu dia melihat dunia ini ya, dia akan melihat dengan salah satu perspektif siapa bersyukur, siapa nggak bersyukur gitu. Dan Injil itu diberitakan ya kepada saudara dan saya, salah satu goalnya supaya kehidupan kita itu penuh dengan ucapan syukur gitu. Orang Kristen percaya Yesus tapi masih sungut-sungut. Itu seperti penginjilan nggak ada artinya untuk dia gitu. Seperti kayak nggak sampai kepada goal yang dimau gitu. Bersungut-sungut ya. Tapi mereka ini bersungut-sungut ketika mereka menerima, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut ya karena sense of entitlement ini tinggi gitu. Orang di dalam dunia saya kalau dia punya sense of entitlement tinggi itu repot banget ya sama orang kayak begini. Kita juga repot sama dia gitu. Kita susun sama dia masih sungut-sungut, katanya sebenarnya kurang lebar gitu. Dia mesti agak gini sedikit, oh gimana, kita segini sama dia bilang derajatnya kurang, mestinya lebih kayak orang Jepang gitu ya, atau dia mau disembah atau apa sih sebenarnya, ini cuma kasih by the way gitu ya. Selalu nggak puas gitu, diperlakukan apapun nggak bisa, it's very hard to please gitu loh saya. Saudara pacaran sama orang kayak begini juga, ada hopeless gitu ya. Dengan ganti pacar aja sudah gitu. Orang yang terus sungut-sungut banget, tapi jangan-jangan saudara memang gitu juga ya, nggak tahu ya gitu apa. Tapi intinya soalnya kalau kita bertumbuh di dalam kehidupan kita ini akan dipenuhi perasaan ini ya, instead of sense of entitlement ya, kelayakan itu kita akan dipenuhi dengan perasaan bahwa kita privilege. Sebetulnya Tuhan nggak harus mempekerjakan kita, tapi kita dipekerjakan dan akhirnya kita berbahagia karena Tuhan masih melibatkan kita di dalam kehidupan ini. Dan itu bukan cuma pelayanan gerejawi maksud saya tapi the whole ya aspek di dalam kehidupan kita, entah itu kesempatan studi, entah itu bisa berkeluarga ya, entah itu pekerjaan atau apalagi ya semua yang ada pada saudara gitu. Sungut-sungut ya, atau model yang lain ini adalah perspektif anugerah, yang ini adalah perspektif grace reward and punishment, yang ini adalah perspektif grace. Tapi kalau sudah baca dalam ayat ke-12 ya, ini kalimatnya menarik. Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami, yang sehari suntuk kerja berat, dan menanggung panas terik matahari. Tipikal budak, mentalitas budak gitu. Semuanya kan hitung-hitungan gitu. Kita ini kerja dari pagi, orang ini cuma kerja 1 jam. Kok bisa dia bayarannya sama untuk kita? Karena dia adalah mentalitas orang upahan gitu. Bagi dia keadilan itu adalah saya deliver jasa segini, harusnya dapat segini. Yang deliver kecil juga harusnya dapat kecil itu. Tapi Tuhan waktu memberikan kepada mereka sama, mereka nggak bisa terima. Dan di sini sudah di dalam ayat ke-12 disoroti ya, persoalan daripada orang-orang yang menghidupi paradigma reward and punishment ini, nggak bisa menikmati pekerjaannya gitu. Coba sudah perhatikan kalimat ini ya. Kami sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Mereka nggak melihat bisa bekerja lebih awal itu satu privilege, kebahagiaan ya, yang seharusnya mereka bisa enjoy. Tapi mereka merasa itu sebagai satu beban yang berat. Ada satu kalimat Yesus yang penting ya, beban yang kupasang itu enak dan bebanku itu ringan. Gitu. Kalimat ini nggak mungkin salah, karena ini firman Tuhan dan ini keluar dari mulutnya Yesus. Kalau saudara mengikut Yesus, saudara rasa bebanmu berat. Mungkin Yesusmu palsu. Gitu. Karena Yesus yang asli itu dengan jelas bilang, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Yang mengikut dunia itu bebannya berat, dan salah satu yang bikin beban berat itu adalah hanya berpikir secara reward and punishment. Itu luar biasa berat. Banyak ketersinggungannya gitu. Karena setiap kali mengukur dengan orang lain selalu banding-banding. Ini nggak ada relasi ke atas dengan Tuhan, nggak ada. Yang ada adalah relasi banding-banding dan berdasarkan achievement yang dicapai. Sangat-sangat melelahkan. Biasanya orang-orang yang kena kayak gini ya, tipikal kayak di sini. Ini namanya senioritas sindrom gitu kan ya. Orang-orang yang sudah lama gitu biasanya akan rasa terhina. Karena mereka waktu diberikan kesempatan lain, mereka nggak melihat itu sebagai satu berkat, ya sesuatu beban manis, satu enjoyment, tapi mereka selalu melihat, lu kok enak ya, lu cuma kerja 1 jam, lu kok enak gitu ya. Kadang-kadang kita dengar istilah, lu kok enak ya, lu datang sudah pakai nggak ngatur bangku, kita yang ngatur bangku, lu kok enak gitu kan, ini mirip bahasa orang kayak gini. Enak aja gitu ya, lu nggak kasih perpuluhan, mana boleh itu nggak kasih perpuluhan, lu kok enak nggak kasih perpuluhan.
Nah, dia bilang kok enak itu berarti dia mau menyatakan bahwa kasih perpuluhan, melayani, ya itu nggak enak maksudnya gitu. Jadi dia ini fail to enjoy apa yang diberikan Tuhan. Sebetulnya kalau dia pada gracia, grace ya, itu dia bersyukur loh. Bisa kerja lebih lama itu dia bersyukur gitu. Jadi juga bersyukur juga masih ada orang yang dilibatkan telat itu ya, masuk jam 5. Jadi bersyukur juga. Wah, akhirnya orang ini diberikan kesempatan juga mengalami enjoyment ini. Tapi yang paling enjoy sebenarnya, ya saya dong, saya kan dari pagi gitu. Saya kan dari awal sudah dilibatkan. Tapi enggak, dia nggak berpikir seperti itu. Saya. Yang dia pikir adalah kita ini melakukan tanggung jawab, obligation, duty gitu ya. Karena nggak ada perasaan dikasihi dan mengasihi, nggak ada. Yang ada adalah sense of duty. Akhirnya mereka mendapati ini bekerja sehari suntuk bekerja berat, menanggung panas terik matahari. Kalau kehidupan kita bertumbuh saya di dalam ini ya, iman Kristen kita, saudara ibadah, ya, saudara persekutuan doa, saudara memberitakan Injil, saudara PA dan sebagainya, itu beban yang ringan gitu. Kalau kita setiap kali harus memaksa diri, ya, mesti kayak penyangkalan diri berat, ini berarti kita belum betul-betul bertumbuh. Tapi ya sudah betul ya, memang mesti menyangkal diri. Tapi kalau saudara tiap kali menyangkal diri terus, something is very wrong gitu ya. Kalau saudara pacaran, terus saudara tanya, jadi gua mesti peluk nih sekarang. Itu aneh saya gitu. Jadi gua mesti peluk nih sekarang. Peluk itu bukan mesti, saya bukan. Itu bukan kategori mesti. Gitu. Itu kategori you may gitu. Ini sesuatu yang kita bisa enjoy sama-sama. Dia dipeluk enjoy, kita peluk juga enjoy. Gitu. Tapi kalau saudara melihat, jadi gimana sekarang? Sekarang ini, benar sekarang. Oke, gitu ya. That's very aneh bener itu kayak gitu, orang kayak gitu. Peluk pun itu adalah sense of duty. Jadi kita mesti pergi seminggu berapa kali nih sama lu gitu misalnya. Terus putus aja lah sudah gitu. Dia tanya pergi mesti berapa kali, ketemuan mesti berapa kali, masih beban dan sebagainya. Itu putus aja gitu. Berarti kayaknya dari tadi ngomong putus-putus. Ini terusannya di speak pernikahan dan pacaran itu. Ada sambungan yang tadi sana gitu lah. Yang lebih positif dan negatif dulu. Kalau di dalam kehidupan kita lebih banyak itu adalah pekerjaan berat dan panas terik matahari ya, itu sudah satu alarm di dalam kehidupan kita bahwa kita not in the right relationship with our God, dan itu akhirnya merusak kemana-mana sih. Itu hubungan kita dengan sesama akhirnya kayak begini semua gitu, karena hubungan kita dengan Tuhan itu nggak ada kebahagiaan gitu ya. Kita ini perhaps jadi orang militan, mungkin saja militan sih. Tapi militan di dalam pengertian ini bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Saudara tahan banting, gemblengan dan sebagainya. Tapi sudah nggak ada cinta dan perasaan dicintai gitu. Ini kasihan luar biasa gitu. Tinggal explode suatu saat gitu. Kalau sudah baca dalam cerita Maria, Marta kan precisely kayak begini kan ya. Marta itu ya, explode dia suatu saat. Ya. Kok enak ya orang ini duduk-duduk di situ cuma dengar kayak gini. Gue setengah mati mesti masak gitu kan, masak untuk Tuhan dan sebagainya gitu. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Bukannya lu yang mau bargaining dengan gua gitu. Bukannya lu yang mau hitung-hitungan kayak begini. Sistem reward and punishment. Memang lu nggak kena panis kok. You deliver your jasa, your marriage, betul, saya sudah reckon itu masuk kok di dalam hitungan ini upah. Sekarang lu dapat upahmu. Ada satu kalimat yang menakutkan waktu Yesus bicara tentang orang Farisi. Orang-orang Farisi itu mereka terus dipuji, tapi mereka itu upahnya sudah selesai dibayar di sana. Gitu. Mereka sesungguhnya sudah menerima upahnya. Gitu. Karena mereka suka berdoa di pinggir-pinggir jalan, diketahui semua orang. Ya sudah dong. Berarti upahnya sudah dibayar pada saat itu. Sudah maksudnya sorga, tidak akan ada upah lagi untuk mereka. Gitu. Sorga sudah selesai. Mereka sudah menguras semua upahnya selagi mereka masih hidup. Di sorga sudah nggak ada lagi, nggak ada upah apa-apa lagi gitu, karena sudah dibayar semuanya di dalam dunia. Karena kamu nggak biasa melakukan kerohanianmu di dalam ketersembunyian, kamu maunya selalu dapat upah selalu pada saat itu juga langsung ya. Setelah kamu berdoa, kamu langsung minta dapat upahnya, orang dipuji kamu sebagai orang yang suka berdoa dan sebagainya. Ya sudah, berarti sudah selesai gitu upahnya gitu. Kalimat itu menakutkan saya, karena itu sebetulnya investasi yang gagal. Di sorga nggak ada simpanan apa-apa lagi gitu, sudah habis semuanya di dalam dunia ini, sudah dituai di sini dan sekarang. Saya bisa terusin ini kemana-mana saya. Kalau di dalam kehidupan kita ya, ini kan pertanyaan klasik itu why the righteous suffer gitu ya. Ini kan seperti against Deuteronomistic teologi. Deuteronomistic teologi kan bilang kalau kita taat mengasihi Tuhan, kan Tuhan akan berikan kemurahan, belas kasihan dan sebagainya.
Kalau orang nggak taat kan ini kan apa? Disaster gitu. Terus kita tanya, kalau saya sudah berusaha hidup saleh, tapi kalau ternyata nggak dibales, itu berarti apa sih? Berarti Tuhan tahan gitu loh. Berarti balasannya itu nanti, itu investasinya kesimpan di sana gitu. Saya ngajarin saudara pikir ini ya, apa dengan orientasi upah, bukan itu. Ini cuma kalimat menghibur gitu. Karena kalau kita setiap kali dibayar di sini, dibayar di sini, dibayar di sini, semuanya langsung the righteous langsung semuanya di sini, di sini, di sini. Ya di sana habis lah saudara gitu. Seperti yang dibilang Yesus tentang orang Farisi, kamu sudah bayar dilunasin di sini semua upahnya. Di sana nggak ada lagi upah. Tapi waktu Yesus mengatakan, waktu Tuhan ini ya, mengatakan kalimat ini, bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ini kalimat yang sangat tajam sebetulnya gitu ya. Maksudnya, don't deal with me dengan cara kayak begini gitu. Kamu jangan deal dengan Tuhan dengan cara kesepakatan. Kesepakatan saya kerja, saya saleh Tuhan, saya berdoa, saya puasa, nanti Tuhan balas ini, Tuhan balas ini. Jangan gitu. Karena kalau kamu maksa dengan cara seperti itu, ya ini. Lalu kalimat yang 14 itu yang paling menyakitkan. Ya. Ambillah bagianmu dan pergilah. Itu kalimat pergilah, so ya. Kalau sudah baca di dalam ini ya, perjanjian baru, itu seharusnya itu jadi kalimat indah. Itu kalimat pengutusan gitu. Pergilah gitu. Itu kalimat pengutusan, orang disembuhkan ya, pergilah. Maksudnya pengutusan untuk memberitakan Injil, untuk menyaksikan gitu. Tapi ini kalimat pergilah. Ini sama sekali bukan pengutusan, so ya. Bukan gitu. Ini adalah kalimat seperti kayak sudah I don't want to have anything to do with you. Sudah nggak ada lagi urusan dengan kamu. Kan kita janjian toh, sepakat. Lu deliver jasa, ini upahmu gitu. Sudah pergi gitu. Maksudnya jangan di sini lagi gitu. Keras loh kalimat ini sebetulnya gitu ya. Dan inilah nasib dari orang-orang yang relasinya dengan Tuhan dan relasinya dengan sesama itu ya ini model spiritualitas do ut des. Saya memberi ya supaya kamu juga memberi gitu. Selalu take and give kayak begini terus ya. Tetapi kalau kita melihat sebetulnya mau dituju di dalam perumpamaan ini adalah orang-orang yang masuk terakhir itu kan ya, yang Tuhan memberikan kepada mereka berdasarkan kedaulatannya seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-15, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku. Doktrin kedaulatan Tuhan itu menjadi satu doktrin yang luar biasa indah ya, bukan doktrin yang menakutkan, bukan doktrin yang kejam gitu. Kalau dilihat dari perspektif anugerah, sekali lagi ya, doktrin kedaulatan Allah itu menjadi doktrin yang luar biasa indah dan sangat mengharukan dan mengagumkan kalau dilihat dari perspektif anugerah. Tapi kalau dilihat dari perspektif reward and punishment, wah itu sangat menakutkan gitu. Tuhan berdaulat mempergunakan miliknya kepada orang-orang yang dia berbelas kasihan. Saya nggak belas kasihan sama kamu, saya hitungan aja sama kamu gitu. 1 dinar tadi, lu deliver jasa, saya kasih 1 dinar, sudah lu pergi sana. Nggak ada belas kasihan, nggak ada anugerah, tapi kedaulatan Tuhan dinyatakan kepada orang yang mendapatkan anugerah ini. Waktu saudara merenungkan doktrin kedaulatan Tuhan, jangan lupa perspektif anugerah. Saya kadang-kadang mendapati orang reform yang bicara diskusi tentang doktrin kedaulatan Tuhan, lepas konsep anugerahnya. Itu menjadi doktrin yang luar biasa mengerikan dan nggak tahu mau dibawa kemana itu doktrin gitu. Akan jadi doktrinnya akhirnya nggak jadi kabar baik untuk banyak orang gitu. Lalu semakin nggak jadi kabar baik banyak orang reform semakin, nah inilah memang lu digelapkan gitu, memang lu bukan orang pilih, semakin membenarkan diri lagi. Ini masa depan orang-orang reform kayak begini bener-bener gelap, nggak ada masa depan lah gitu. Makin bicara teologi reform makin merusak banyak orang. Saya bicara dengan seorang reform dia bicara banyak teologi reform, makin menghancurkan banyak orang. Karena teologi reform dianggap sebagai satu teologi yang dingin, yang keras, kejam, dan sebagainya. Lalu menggambarkan kedaulatan Tuhan itu lepas daripada perspektif providensia, lepas daripada perspektif anugerah. Saya berkutip bagian lain di dalam Matius ya, waktu ada ayat bilang, rambut kepalamu jatuh satu itu ya, itu di dalam kehendak Tuhan gitu kan. Itu bisa kedaulatan Tuhan kan, betul kan saya? Tapi maksudnya apa sih? Bukan berarti urusan yang sesepele apapun itu di dalam kedaulatan ditafsir ke sana. Terus kalau saya pegang ini juga di dalam kedaulatan Tuhan, gini sedikit juga kedaulatan Tuhan. Ini orang sinting sudah membicarakan kayak begini. Maksudnya itu adalah rambut kepalamu itu ya, itu waktu jatuh satu gitu, itu Tuhan memelihara gitu. Maksud kedaulatan Tuhan itu mau memastikan bahwa hidupmu itu dipelihara Allah itu demikian detail. Bukan bahwa Allah itu kontrol sampai demikian detail, sampai warna sepatumu pun di dalam kontrol Allah. Ya.
Bukan ke sana, penghayatannya itu sebetulnya Tuhan mau menyatakan kedaulatan Allah yang sampai detail tuh, bahwa providensiannya, pemeliharaan atas hidup manusia, orang yang dikasih itu begitu detail, sampai satu rambut pun itu di dalam kedaulatan Allah. Berarti Tuhan betul-betul peduli di dalam kehidupan kita, gitu. Bukan untuk dibicarakan secara abstrak, tanpa providensia. Maka waktu kita membaca dalam bagian ini ya, seperti judul yang sudah di dalam brosur itu, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati. Dan judulnya apa envious apa? Jealous ya. Generous ya, oke. Tapi envy kan depannya, ya benar. Envy lebih benar daripada jealous ya, karena jealous itu bisa positif gitu. Envy atau generous itu. Ini dari ayat yang ke-15 ya. Iri hati ke engkau karena aku murah hati. Orang yang murah hati itu adalah orang yang menerima kemurahan yang dari Tuhan. Maka dia gampang bebas dari iri hati itu. Dan ini adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu membutuhkan orang-orang yang bisa punya keluasan hati dan bukan iri hati, atau di dalam bahasa asli itu sebenarnya melihat dengan mata yang jahat gitu. Mengapa kamu melihat dengan mata yang jahat? Ya, dalam bahasa aslinya itu matamu itu jahat. Apa itu mata jahat? Ya ini loh hitung-hitungan reward and punishment. Dia kan orang baru, dia kan baru masuk. Mana boleh dia langsung melompat ke begini, ada jenjangnya ya. Ini kita setengah mati loh, ini naik sampai ke sini, ini setengah mati. Lu kan baru orang baru, harusnya lu baru di sini dong. Ini gambaran spiritualitas atau komunitas yang highly elitis kayak begini ya, sangat elitis gitu. Ada level gitu. Terus ini adalah ya kelas 2 SD. Kalau saya itu 3 universitas atau gimana gitu ya. Gambaran kayak begini ini gambaran orang yang iri hati, gambaran orang yang nggak mempunyai keluasan hati, dan karena itu nggak bisa memahami realita kerajaan Allah. Realita kerajaan Allah itu adalah orang yang punya keluasan hati. Ada orang dipanggil jam 5 tapi tetap menerima upah yang sama. Dan terakhir ayat 16, demikian orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan terdahulu akan menjadi terakhir. Sudah perhatikan ya kalimat ini ya. Yang terakhir akan menjadi terdahulu, yang terdahulu akan menjadi terakhir ya. Berarti yang berbahagia kan yang menjadi terdahulu, pastikan ya Karena yang terakhir itu menjadi terdahulu, maksudnya yang jam 5 itu akan menjadi orang yang terdahulu. Sekarang yang kerja dulu malah menjadi orang terakhir. Sekarang saya tanya terakhirnya itu apa maksudnya gitu? Apa terdahulu dan terakhir ini pengertiannya apa gitu? Kalau sudah tafsir upah, ya kita setelah bicara sekian lama nggak ada kemajuan berarti gitu. Tetap aja sampai terakhir urusannya upah gitu. Kalau sudah bicara upah, itu nggak mungkin sudah tafsiran itu, karena upahnya sama kok gitu. Ini sama-sama 1 dinar kan. Jadi istilah terdahulu itu yang terakhir menjadi terdahulu, bukan dalam pengertian karena dia lebih diberkati. Kalau pikir lebih diberkati ya balik lagi ini berarti masih upah minded gitu. Parabelnya nggak sampai berarti untuk orang-orang yang membaca. Terdahulu ini maksudnya apa Terdahulu ini maksudnya orang yang bisa melihat dari perspektif grace gitu, dari perspektif mercy, itu terdahulu. Yang terakhir itu adalah orang yang pikirannya itu terus hitung-hitungan tadi gitu. Saya deliver jasa, you kasih saya sesuai dengan jasa ini. Itu orang terakhir. Orang terakhir adalah orang yang selalu melihat agama, spiritualitas, kesalehan di dalam pengertian kayak gini. Saya kasih sesuatu ya, terus kemudian Tuhan membalas saya. Selalu di dalam model itulah orang-orang yang terakhir. Tapi orang yang terdahulu itu adalah orang-orang yang tahu bahwa dia itu sebenarnya kerja nggak banyak. Kerja masuk itu baru jam 5. Tapi dia diberikan itu begitu besar ya. Nggak pantas sebetulnya untuk dia. Tapi Tuhan bilang, aku akan memberikan apa yang pantas untuk kamu. Ya, apa yang pantas untuk kamu. Pantasnya Tuhan itu sebetulnya adalah kemurahan hatinya yang besar itu pantas itu. Pantasnya kita itu saya kasih segini, saya pantas dapat segini. Ya ini loh model keagamaan seperti ini. Menurut Alkitab itu adalah orang-orang yang terakhir. Waktu kita bertumbuh, kita akan terus-menerus semakin memahami perspektif anugerah ini di dalam kehidupan kita, dan bukan cuma waktu pertama kita mengenal Tuhan, tapi seterusnya gitu. Waktu Tuhan masih memakai kita, waktu Tuhan masih memberkati kita, itu bukan karena Tuhan lihat jasa kita sebelumnya gitu.
Tuhan pakai kita itu selalu fresh, dia selalu buka lembaran baru. Sama seperti kita bilang, dia buka lembaran baru, dia nggak ingat kesalahan saya gitu. Kita juga mesti berani bilang, Tuhan juga nggak perlu ingat kebaikan saya gitu. Dia buka lembaran baru, betul-betul itu anugerah mulai lagi gitu. Karena kita orang berdosa kok gitu, meskipun kita punya kebaikan di dalam masa lampau gitu. Tuhan buka lembaran baru, berarti dia mulai lagi fresh dengan anugerahnya dan selalu baru anugerahnya. Itu Alkitab bilang, selalu baru setiap pagi. Maksudnya karena Tuhan itu memberkati kita bukan berdasarkan jasa yang kita sudah tumpuk. Saya mengakhiri dengan ini, kalimat yang sering saya kutip itu waktu Luther terakhir, dia bilang, sesungguhnya kita ini beggar, kita ini cuma pengemis gitu ya. Itu betul sekali. Dan Agustinus suatu di ranjang kematian itu, kitab suci yang dibuka itu Mazmur 51. Mazmur 51 itu Mazmur pengakuan dosa ya. Maksudnya dia melihat gitu, mirip sekali seperti kayak Luther. Ini datang kepada Tuhan dengan telanjang gitu, Lord have mercy on me. Itu orang-orang yang sangat mengerti anugerah, yang hidupnya bukan dikuasai sekedar oleh reward and punishment. Tuhan memberkati kita semua.